Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Selamat hari Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025 yang beberapa jam lagi kita akan lewati ya tahun 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pendeta Ignatius Sumianto dari Gereja Isa Al-Masih Sukorejo Kendal. Ya, Bapak Samuel dan Ibu beberapa bulan yang lalu ya juga pelayanan di tempat kami. Kalau saya kesini itu sudah beberapa kali, Bapak Ibu, ya itu di acara persetujuan Profilosif Daerah 1, lalu kemudian PRBK juga ya, pernah sini waktu masih bersama-sama di Gereja Isa Al-Masih. Ya, puji Tuhan, sekalipun sekarang berbeda mereknya ya, saya dia Kak Sam dengan jemaat semua Gereja Allah Baik yang Yesusnya tetap sama. Amin, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita juga merayakan Natal sama, ya, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya diberikan tema dalam khotbah di akhir tahun ini adalah doa bagi rancangan Allah. Doa bagi rancangan Allah. Ya, mari saya akan ajak saudara untuk membuka nats Alkitab di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya percaya ini banyak saudara-saudara yang hafal ayat ini. Ya, ini ayat yang tidak asing lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi, rancangan Allah. Ya. Ini ayat ini saudara, ini adalah ayat dalam perjanjian lama. Nabi Yeremia menyampaikan kepada umat Israel, umat Yehuda, saudara, bahwa Tuhan sekalipun umat Yehuda, umat Israel pada waktu itu sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa yang sulit, ada di pembuangan, saudara. Tapi Nabi Yeremia masih memberikan satu harapan yang luar biasa buat umat Israel, bahwa Tuhan merancang, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan, saudara. Sekalipun di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa-masa sukar yang dihadapi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita ya sebentar lagi masuk tahun 2025, ya 2024 ini banyak mengalami kesulitan, kesukaran, tantangan, masalah, pergumulan hidup. Ya, setiap kita pasti mengalami itu, saudara. Ya, tidak ada perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun, saudara, itu mengalami ya jalan yang lurus, mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa salah. Tidak, saudara. Ternyata dari tahun ke tahun kita lalui, saudara, hidup kita ini terus, saudara, disertai dengan apa? Tantangan, masalah, persoalan. Tapi yang kita lihat juga, saudara, kita nikmati, kita rasakan, sebagaimana yang sudah disaksikan oleh dua saudara kita tadi. Di tengah-tengah masa-masa sulit, tengah-tengah pergumulan perjalanan hidup kita, janji Tuhan itu tidak pernah dikenapi, saudara. Firman Tuhan itu dikenapi buat kita. Kenapa? Tuhan punya rencana yang terbaik di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan hidup, saudara. Kalau kita ini anak-anaknya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin, Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar tentang doa dan rencana Allah. Ya. Pertama kita akan belajar tentang doa dulu. Ya. Saya percaya saudara semua ini sudah tahu tentang doa, sudah mengerti tentang doa, dan semuanya sudah hidup di dalam doa. Saya percaya. Ya saudara. Dan saudara yang kekasih, ada banyak orang Kristen sebenarnya, ya, itu yang tidak memahami tentang doa. Saya masih, ya, kalau jemaat sini mungkin memahami tentang doa, tapi ada saudara orang, ya, tanda kutip Kristen yang tidak memahami tentang doa. Mereka berkata bahwa doa itu permintaan. Doa itu hanya sebuah permintaan. Apalagi yang di luar Kristen, saudara. Namanya doa itu adalah permintaan. Bagi mereka doa itu ya minta. Doa itu ya minta. Tuhan itu tempat kita meminta-minta, ya kan begitu. Tuhan itu tempat kita mengadu, Tuhan tempat kita meminta. Nah, itu ajaran-ajaran yang di sana. Tapi saya percaya Kekristenan tidak memahami sebuah doa itu hanya sekedar permintaan, saudara. Nah, ada juga saudara orang yang mungkin mengerti tentang doa, memahami tentang doa, tetapi tidak hidup di dalam doa. Ya. Teorinya mengerti saudara berdoa, tetapi dalam praktek hidupnya tidak hidup di dalam doa. Kemudian persoalan yang kedua adalah tentang rencana Allah. Banyak orang Kristen, saudara, yang tidak memahami rencana Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi ayat yang sudah kita baca tadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa Tuhan itulah rencana Tuhan buat kita. Rencana Tuhan buat orang-orang yang percaya. Di sisi yang lain ada orang Kristen yang tahu rencana Tuhan, tahu rancangannya Tuhan, saudara, atas hidupnya, tetapi dia tidak hidup seturut dengan rencananya Tuhan. Betul, saudara? Tidak tahu rencana Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, sehingga apa? Jadi orang Kristen itu tujuannya apa? Ya pokoknya aku beragama saja, ya pokoknya aku berbeda saja, tapi nggak punya tujuan, karena nggak ngerti saudara rencana Tuhan atas hidupnya. Kenapa kamu jadi Kristen itu nggak tahu, saudara? Ya aku dari lahir procok sudah Kristen. Ya saya beragama Kristen, saudara. Nah orang-orang yang seperti ini, saudara, nanti ketika diperhadapkan ada satu tantangan ini mudah sekali meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak tahu rencana Tuhan. Kenapa kita itu orang percaya di Kristen? Tapi satu sisi ada orang yang mungkin mengerti rencana Tuhan, tetapi tidak hidup seturut, tidak hidup sesuai dengan rencananya Tuhan untuk saudara. Nah, saudara yang kekasih, kita akan belajar dua hal lagi. Yang pertama, kita memahami tentang arti doa, ya, dalam perjanjian baru, ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar memahami tentang rencana Allah atas hidup kita. Ya, mari kita masuk yang pertama, arti kata doa, saudara. Arti kata doa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, ada 4 kata Yunani, kata kerja bahasa Yunani, saudara, yang diterjemahkan sebagai doa, berdoa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya pray, berdoa atau meminta, berdoa, meminta. Tapi itu 4
belajar. Yang pertama itu kata proses komen. Ya, saya senang saudara saya betul mempelajari bahasa Yunani. Saya sedang belajar bahasa Yunani dan saya menemukan banyak hal yang luar biasa saudara melalui teks bahasa Yunani. Kalau kita memahami tentang doa yang pertama proses kome itu bukan doa meminta saudara. Proses kome itu bukan doa meminta. Itu yang pertama ya. Next, lanjut. Jadi saudara, ini adalah doa satu ungkapan syukur sama Tuhan. Doa yang merupakan satu hubungan dengan Tuhan, satu relasi, ya, hubungan antara ya seperti anak dengan bapak. Kalau anak dengan bapak kan nggak berdoa, saudara. Jadi satu hubungan, relasi. Dan di dalamnya ada ungkapan syukur. Makanya disebut proses koma itu thanksgiving, saudara. Doa ucapan syukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara, mari kita akan lihat di dalam Matius. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Ini doa Bapa kami, Bapak Ibu. Matius 6 ayat yang ke-9, perhatikan di situ. Karena itu berdoalah demikian. Nah, kata berdoalah itu menggunakan kata kerja proses komen yang artinya adalah berdoa tapi bukan meminta. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, untuk berdoa dengan doa ucapan syukur, bukan meminta-minta. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya bukan doa permintaan, Bapak Ibu, tapi doa ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kenapa? Karena kita adalah anak dan Bapa Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi kalau Tuhan itu Bapa kita itu anak-anaknya, saudara. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya buat kita. Makanya kita mesti mengucap syukur kepada Bapa atas apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi saudara yang dikasih, ya, doa ini adalah doa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan, yaitu doa mengucap syukur dan membangun satu hubungan relasi dengan Tuhan, saudara. Nah, ayat yang menunjuk kepada doa atau proses komen ini, saudara, di ayat Matius 26 ayat 36 sampai 42, Markus 1 ayat 35, Matius 26 itu adalah ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Jadi ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, dia tidak sedang berdoa minta-minta, meraung-raung seperti enggak, saudara. Dia sedang berhubungan dengan Bapa, dia sedang connect, ya, dia sedang membangun relasi dengan Bapa. Makanya tidak ada kata permintaan di sana, saudara. Ya Bapa, kalau biar jalan ini lalu. Dia tidak sedang meminta, saudara. Kalau boleh biar jalan ini lalu, tapi bukan kehendak, tapi kehendak. Ini satu komunikasi antara Yesus dengan Bapa, saudara. Jadi Yesus tidak sedang berdoa, ya, tidak sedang meminta-minta, maksudnya, ya, saudara. Memang dia sedang berdoa, tapi doa bukan permintaan, tapi doa di mana dia sedang berhubungan dengan Bapa. Dia sedang membangun satu relasi.
dengan Bapa, berkata-kata dan ngobrol dengan Bapa, saudara. Ini adalah doa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian Markus 1 ayat 35 jelas di sana. Ketika bangun pagi-pagi, Tuhan Yesus berdoa. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bangun pagi-pagi berdoa itu menggunakan kata proses komeng, itu artinya apa? Dia sedang membangun hubungan persekutuan dengan Bapa, saudara. Dia tidak sedang meminta, tapi dia sedang apa, saudara? Membangun hubungan dengan Bapa. Dan itu pengertian doa. Yang pertama itu bukan permintaan, tapi apa? Ucapan syukur dan hubungan dengan Tuhan. Jadi namanya bangun hubungan dengan Tuhan itu saudara tidak selalu minta. Ini penting, saudara. Ketika kita berdoa setiap hari, setiap saat, saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Berikan pujian syukur, ucapan syukur sama Tuhan, saudara. Jangan ujuk-ujuk langsung minta. Ini penting. Relasi kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita, saudara. Kita harus membangun hubungan dari waktu ke waktu dengan Tuhan, saudara. Kapan saja, di mana saja, kita bisa connect dengan Bapa. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa sulit sekalipun, saudara bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Amin. Saudara, ini doa ucapan syukur. Kemudian doa yang kedua itu adalah aiteo. Nah, ini doa permintaan, saudara. Tapi permintaan itu antara yang rendah ya kepada yang di atas. Jadi ini aiteo ini sering digunakan oleh doa-doa orang-orang yang bukan ya dibuat. Artinya kaum pagan, ya, orang-orang yang menyembah dewa. Ya. Jadi mereka meminta-minta. Dan kalau mereka berdoa, saudara, mereka berdoa kepada dewanya. Kalau meminta, itu mereka dengan begitu, saudara. Bahkan ceritanya di Nabi Elia. Nabi Elia bersama dengan ya berperang ya dengan 400 nabi Baal. Ya. 400 nabi Baal itu berdoa kepada dewanya sampai menoreh-norehkan apa? Tubuhnya ya sampai dilukai gitu. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Beda dengan Nabi Elia. Elia yang ngomong saja sama Tuhan. Nah, aiteo ini doa yang minta sampai seperti ya saudara kayak ya orang sedang kerasukan seperti itu ya seperti itu mungkin ya minta-minta. Nah, saudara, ini saudara digunakan di dalam Matius 6 ayat 7 dan 8. Matius 6 ayat 7 dan 8. Tuhan melarang berdoa seperti itu. Oke, coba perhatikan 6 ayat 7 dan 8. Saya ketika pelajari, saudara, berdoa disebutkan berdoa, tapi kata Yunaninya kok beda, saudara. Ternyata artinya pun berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, Matius 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Perhatikan. Lagi pula dalam doamu itu, nah ini aiteo. Jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini aiteo. Ya. Lalu ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan kamu berdoa seperti mereka. Saudara. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebelum kita minta, Bapak sudah tahu. Jadi jangan berdoa seperti orang pagan ini, orang-orang yang menyembah dewa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Mereka mau berdoa yang minta saja, saudara. Bahkan ya dengan berbagai macam cara supaya doanya dikabulkan. Ya, seperti memaksa Tuhan, begitu loh, saudara. Doa orang Kristen tidak memaksa Tuhan, Bapak Ibu. Ya, doa orang Kristen
Bapa kami yang di sorga, namamu telah dikudus, kerajaanmu telah datang, kehendakmu telah jadi. Saudara, itu dalam teks Yunani ternyata menggunakan untuk aulis itu Allah, saudara. Jadi itu artinya ucapan syukur, saudara, ucapan syukur kepada Tuhan, ya, kepada Bapa kita. Jadi jangan saudara berdoa seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan, ya. Terus kemudian yang ketiga itu erotau. Erotau itu digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius Yohanes 17. Ini juga doa sebenarnya meminta juga, tapi sederajat, saudara. Permintaan antara pihak yang satu dengan yang kedua itu sederajat. Nah, Tuhan Yesus dengan Bapa itu sederajat, setara. Makanya dia menggunakan kata erotau. Ya, dia ngobrol dengan Bapa. Dia sedang bercakap-cakap dengan Bapa, saudara. Yohanes pasal yang ke-17. Ini juga diterjemahkan sebagai doa, tetapi doa bukan doa seperti orang bawahan kepada atasan, enggak, saudara. Yang imper kepada yang super, bukan. Tapi ini doanya Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Itulah doa bercakap-cakap dengan Bapa. Kemudian yang terakhir kita akan belajar, yang terakhir yang keempat, ya. Yang keempat ini deome. Nah, ini doa, berdoa meminta, tapi saudara, kata deome ini adalah doa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan kepada, ya, kita berdoa kepada Tuhan, saudara, meminta, tetapi saudara, permintaan kita itu, saudara, kita tujukan kepada Tuhan untuk apa? Segala sesuatu berkaitan dengan rancangannya Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa meminta, saudara berdoa yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak bisa kita berdoa memaksakan. Kalau itu yang kita minta tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Maka ini penting, ini deome, doa, ya, doa, tapi juga disebut doa meminta. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah satu doa di mana kita sedang berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan coba kita lihat contoh-contohnya. Lukas 1 ayat 13, ya, Sakaria berdoa untuk istrinya karena istrinya mandul, ya. Ini doa mujizat, saudara. Sakaria, ya, itu bapaknya Yohanes Pembaptis, saudara. Sakaria berdoa kepada Tuhan, bahkan berdoa puasa. Sakaria dan Elizabeth berdoa, kenapa? Istrinya mandul, berdoa minta mujizat. Saudara boleh berdoa minta mujizat, tapi perhatikan, mujizat yang akan Tuhan lakukan itu, saudara, itu menggenapi rencananya, sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak boleh keluar dari rencana dari. Jadi kalau saudara berdoa minta mujizat, ya, orang sakit disembuhkan, ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan nama Yesus, ya, orang itu boleh diselamatkan, saudara. Itu Tuhan akan lakukan. Ya. Terus kemudian saudara, Lukas 2 ayat 36, ini Nabi Hana, ini berdoa syafaat, saudara, berpuasa untuk kelepasan Israel. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 14, ya, itu 120 murid sedang berdoa minta Roh Kudus turun. Ya. Jadi saudara nanti akan baca ayatnya nanti saya akan bagikan saudara seperti Paulus, Roma 10 ayat 1. Paulus berdoa untuk keselamatan bagi Israel. Jadi intinya saudara, berdoa deome itu doa yang harus kita lakukan. Ini seringkali dilakukan oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu dan Tuhan.
Ya, itu doa syafaat. Doa syafaat ini doa yang sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara. Berdoa untuk keselamatan bangsa, berdoa untuk keselamatan orang lain, berdoa untuk mujizat terjadi, berdoa untuk kesembuhan terjadi. Dan biasanya atau doa ini, saudara, disertai dengan doa puasa, dengan puasa, ya, doa puasa. Nah ini doa, saudara. Nanti saudara akan lihat doa untuk tuanya terjadi, supaya terjadi penuaian, itu menggunakan kata doa dan diterjemahkan dengan doa. Kalau bahasa Indonesia yang memang tidak lengkap, saudara, hanya berdoa begitu saja, tapi arti doa seperti apa tidak ngerti. Tapi ketika kita lihat dari bahasa teks asli Yunani-nya, saudara, ternyata ada perbedaan dari kata-kata. Ya. Deomai ternyata itu doa-doa orang-orang yang luar biasa, saudara. Doa syafaat buat orang lain, doa ucapkan berkat buat bangsa, doakan kelepasan bangsa, kelepasan jiwa-jiwa. Ini doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari 4 macam doa ini, saudara, saya simpulkan dua doa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Satu, doa ucapan syukur, thanksgiving, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu sudah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Doa mengucap syukur, saudara, doa ucapan syukur ini luar biasa. Kalau saudara mungkin dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan mungkin sedang menghadapi pergumulan, coba ucapkan syukur. Ucapkan syukur, saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi yang tidak pernah kita pikirkan. Berbeda kalau kita sedang menghadapi masalah yang sulit, pergumulan, beban hidup, lalu kemudian kita ngomel, kita menggerutu, kita bersungguh-sungguh, saudara. Itu justru itu akan bukan membawa kepada kebaikan, tapi justru, saudara, kalau saudara sakit, sakitnya tambah menang. Jadi Bapak senang tadi ya, katakan mengucap syukur sama Tuhan, sekalipun harus pakai kering, ya, harus sakit 21 tahun ya Pak ya. Tapi mengucap syukur, saudara. Gak usah minta-minta terus, kan, saudara. Ya gak Pak? Gak usah minta, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Gak perlu, saudara. Mengucap syukur dia sama Tuhan. Amin. Amin. Terus kemudian yang kedua, doakan, berdoa syafaat. Amin. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, doakan jiwa-jiwa, doakan pekerjaan Tuhan, doakan bangsa kita, doakan jiwa-jiwa tetanggamu, doakan orang yang sakit, orang yang ya, doakan, saudara. Minta mujizat, bisa. Doa puasa, disertai dengan doa puasa, dan ini saudara akan membawa puasa yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi kita belajar 4 doa. Nah sekarang yang kedua kita akan belajar rancangannya Tuhan. Ya, kita mesti belajar tentang doa, saudara. Doa bagi rencana Tuhan atau doa bagi rancangan Allah. Nah kita mengerti tentang doa dulu, saudara, supaya kita nggak sembarangan kalau berdoa. Nah yang kedua kita akan belajar tentang rencana Tuhan atau rancangan Allah. Ya. Jadi yang pertama, saudara harus mengetahui tentang rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Ya, rancangan Tuhan di Yeremia 29:11 tadi bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Rancangan Tuhan atas hidup kita, Tuhan merancang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi saudara, sebenarnya tidak ada orang Kristen yang tidak tahu rencana Tuhan. Ya, tahu rencana Tuhan apa? Tuhan
masa depan penuh harapan. Nah, pengharapan ini apa, saudara? Kok ada orang yang nafsu masa depan suram? Ada orang itu yang tidak punya pengharapan. Ya. Kalau orang tidak punya pengharapan itu kan, ya, biasanya apa, saudara? Putus asa, ya, nggak punya harapan hidup, gitu. Putus asa. Ada nggak orang yang seperti itu? Saudara, Tuhan sudah merancang rancangan yang luar biasa. Bahkan sejak Dia menciptakan kita, saudara, Dia sudah merancang. Kalau sudah baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, ya, karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah, masterpiece-nya Tuhan, karya seninya Allah, saudara, kita. Jadi kita semua diciptakan, itu adalah karya seninya Tuhan. Kemudian apa? Saudara, katakan diciptakan baru dalam Kristus. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, kemudian Tuhan menciptakan lagi kita, menciptakan baru di dalam Kristus. Itu ciptaan baru juga. Kalau ada ciptaan lama, saudara, nggak akan lama, nggak akan masuk surga. Yesus Kristus datang untuk menciptakan baru. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kemudian dikatakan di ayat di bagian yang terakhir, untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam ini. Saudara, ini rancangan Tuhan. Setelah saudara diselamatkan, saudara percaya kepada Kristus, saudara dilahirkan baru, diciptakan baru, Tuhan merancang, yaitu supaya saudara melakukan pekerjaan yang disiapkan oleh Tuhan. Pekerjaan yang baik yang disiapkan oleh Tuhan ini bukan pekerjaan baik seperti yang lain, saudara. Ini perbuatan baik yang sudah disediakan, disiapkan oleh Tuhan sendiri, saudara. Bukan pekerjaan baik ini. Nah, di Efesus pasal yang ke-2 ayat 10. Jadi saudara yang dikasih, betapa luar biasa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yang kedua, saudara harus jangan menentukan jalan hidup sendiri. Ikuti jalan dan rencana Tuhan itu. Jangan menentukan jalan hidup sendiri. Banyak kan orang sekarang menentukan jalan hidupnya sendiri. Hidupku sendiri. Aku mau kemana, mau apa, dan terserah aku. Kan gitu, banyak orang itu. Tujuanmu apa? Tujuan hidupmu apa? Ada orang yang nggak tahu tujuan hidupnya, lalu kemudian menentukan tujuan hidup sendiri. Saudara yang kita itu, saudara, tidak bisa menentukan tujuan hidup kita sendiri, tidak bisa. Kita harus, ya, rencana Tuhan untuk kita itu apa? Kalau kita mengikuti rencananya, kita mengikuti rencana Tuhan, bukan menentukan jalan sendiri, sudah jalan hidup sendiri, tidak. Jadi saudara, janganlah kita menentukan jalan kita sendiri, ikutilah jalan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara mau yang muda-muda punya cita-cita, ya kan? Nah, cita-citaku itu apa, saudara? Itu harus sesuai dengan rencana Tuhan, tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan saudara menentukan punya cita-cita sendiri. Wes sakarku mau dadi opo, urip dhewe. Banyak orang kayak begitu. Kita harus tahu rencana Tuhan atas kita, rencana untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu harus kita kerjakan sekarang. Kita tekuni, saudara. Amin. Pengharapan itu akan menjadi kenyataan kalau saudara sekarang mulai menekuni pengharapan itu. Kalau kita tidak menekuni pengharapan, ya kita mau jadi dokter, tapi tiap hari mainnya game, gadget. Kita mau jadi pengusaha, tapi ya tiap hari nggak belajar.
ya tentang nggak bisa. Jadi surat yang terkasih, kita jangan menentukan rencana sendiri. Ya, kita ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan sudah punya rencana buat kita. Tinggal kita mengikuti rencananya. Amin. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua berkata, ya Tuhan berkata kepada Yosua, maksud saya, ya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti kehendak Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Tiap hari saudara akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam rancangan luar biasa, dan pengharapan yang saudara harapkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Kemudian saudaraku yang terkasih, ya kita harus mengerjakan pekerjaan yang selaras, yang sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Yohanes 4 ayat 34, ya Yohanes 4 ayat 34 katakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan, menyelesaikan, melakukan dan menyelesaikan. Nah ini sudah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Lakukan segala sesuatu saudara sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya Tuhan atau rencana Tuhan. Namanya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau sudah lihat konteksnya Yohanes 4 ayat 34 itu jelas, ya, untuk pekerjaan yang Yesus lakukan, pekerjaan misi. Betul? Yang dilakukan oleh Yesus pekerjaan apa saudara? Misi. Dan Yesus juga memberikan pekerjaan itu kepada kita, tugas itu amanah lagi kepada kita. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi orang Kristen saudara, dia akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan itu kalau kita mengambil bagian dari misi amanah. Kalau orang Kristen tidak mau mengerjakan pekerjaan ini, saudara, amanat agung, beritakan ini dari saksi dari berkat yang terang, maka orang Kristen itu sedang berjalan tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan, harus ada misi, ya, untuk kita beritakan Injil, untuk kita jadi saksi. Itulah kehendak Tuhan. Orang Kristen itu diselamatkan, saudara, bukan hanya untuk saudara menikmati surga sendiri, ya, amin. Tapi saudara dipilih Tuhan, diutus oleh Tuhan. Ya, di Yohanes pasal 4 itu jelas, aku mengutus kamu, Tuhan katakan begitu. Ya, lihat teladan sudah menguning, lihat teladan yang siap untuk dibuat. Itu saudara misi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan pekerjaan misi, ya, misi Tuhan Yesus itu mati dari kayu salib, ya, mencurahkan darahnya, kemudian bangkit untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, lalu kita mengutus murid-muridnya, saudara. Siapa murid-muridnya? Kita sekarang juga murid-murid Kristus. Amin. Kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, bersaksi kepada jiwa-jiwa. Itulah pekerjaan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau saudara tahu tentang doa dan rencana Tuhan, saudara akan berdoa luar biasa. Amin. Ketika kita berdoa, doa jiwa-jiwa. Kenapa? Sesuai dengan misinya Tuhan. DOP, doa syafaat, ya, bersyafaat, berdoa. Kita akhir tahun ini sudah akhir tahun, ya, kita berdoa. Amin. Kita doakan ya orang-orang yang mungkin sudah mendengar kesaksian selama 2024 ini, saudara, kita akan percaya akan berdoa. Saudara, kami menyaksikan, saudara, ya, beberapa cukup lama, saudara, jiwa-jiwa yang kami
Injil yang kami beritakan itu kayak berat mentok, saudara. Tapi beberapa minggu yang lalu sudah ya, ada yang datang lagi yang percaya sama Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Ya, 2 orang, bahkan 3 sama anak. Jadi itu sepertinya sulit, saudara. Tapi ternyata ada waktunya Tuhan yang terjadi. Amin. Saya yakin ketika pribadi ini mulai berdoa syafaat untuk tetangganya, untuk saudaranya, untuk temannya, untuk sahabatnya yang belum percaya, untuk orang-orang yang tak kasih yang mereka belum percaya, sudah mulai doa syafaat seperti doanya ya Zakaria, doanya Paulus, doa Hana, berdoa syafaat. Berdoa, ini doa yang kita ucapkan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan malam hari ini di akhir tahun, sebelum beberapa jam lagi kita melewati tahun 2024, saudara. Ya, kita mesti ya lakukan satu doa ucapan syukur, jangan lupa doa syafaat, dan kemudian saudara, rencana Tuhan atas hidup saudara adalah saudara supaya jadi saksinya Tuhan, jadi berkat, jadi terang, jadi membawa jiwa, menuai jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Itu rancangan Tuhan gereja, tidak ada yang lain. Amin, amin, haleluya. Mari kita berdoa.